Para sobat maestro yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki hari yang ketiga di tahun yang baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara, dan kita akan masih menjalani 362 hari lagi ke depan di tahun 2021. Kita melihat bahwa campur tangan Tuhan luar biasa sepanjang tahun 2020, dan kita berharap campur tangan Tuhan juga dalam kehidupan kita di tahun 2021. Sobat maestro yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, juga para seniorita yang diberkati Tuhan yang sampai hari ini masih bisa bersama-sama mengikuti acara Maestro Golden Moments, dan saya menghitung hari ini adalah hari yang ke-23, minggu yang ke-23 kita boleh mengikuti acara Maestro Golden Moments. Ini terima kasih Tuhan juga pada kita. Kita berterima kasih pada Tuhan untuk kita, di mana kita bisa bersama-sama bersekutu dalam acara yang indah di acara ini, yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tema yang menarik di awal tahun ini, yaitu campur tangan Allah dalam kehidupan di tahun 2021. Ya, sebelumnya marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menghantar kami sepanjang tahun 2020, kami mengakhirinya, dan tahun 2021 kami memasuki hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan buat semua penyertaan Tuhan kepada kami. Dan inilah selalu janji Tuhan kepada kami. Engkau selalu menyertai dimanapun kami berada. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar pada hari ini akan memberkati kami, dan kami sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengindahkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya. Dengar dan sambutlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat maestro yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini akan menghayati ini dalam firman yang sangat indah ya, yang kita seringkali tidak bisa bayangkan, tapi firman ini firman yang memang sudah familiar bagi kita. Yohanes pasal 1, sebetulnya dari ayat 1 sampai ayat 18, tapi karena terlalu panjang, saya akan membaca beberapa petikan dari ayat ini, yaitu ayat 1 sampai dengan 4, kemudian dilanjutkan dengan ayat 12, kemudian dilanjutkan ayat 14, kemudian ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan sebagai berikut. Ayat 1 sampai dengan ayat 4, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itu. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan selanjutnya ayat 16 sampai 18. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Itulah firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Sobat maestro yang dikasihi Tuhan, campur tangan Allah dalam kehidupan itu memang sudah kita rasakan. Ya, tapi kita seringkali sebagai
anak-anak Tuhan ini suka ngikuti arus dunia. Yaitu kalau kita bicara campur tangan Tuhan itu seakan-akan itu hanya urusan dunia, urusan berkat, makan, minum, dan sebagainya. Tapi saya mau menggambarkan pada hari ini yang penting, yang utama. Yaitu yang pertama, yang utama, yaitu campur tangan Tuhan dalam hal keselamatan kita. Dalam hal hidup kekalnya kita ini. Ya. Kita itu saudara-saudara dicari untuk diselamatkan. Inilah campur tangan Allah yang luar biasa dalam diri manusia sepanjang masa. Sebenarnya kita tidak mungkin mendapatkan keselamatan. Mau saudara pakai cara berbuat baik apapun, tidak mungkin akan dapat keselamatan. Karena itu ibarat kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu selalu ada gagalnya. Nah kalau kita gagal kan itu kan kita nggak berhasil. Ya. Tidak bisa diakumulasikan bahwa kalau kebaikan kita 100 lalu gagal kita 1, begitu gagal 1 ya 100 hilang semua. Maka ada pepatah, aduh rusak susu sebelanga karena 1 titik nila. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 18 itu mengatakan tadi, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, itu kepada siapa? Kepada kita. Ya. Seharusnya kita tidak bisa memandang Allah, tidak bisa datang kepada Allah, karena terlalu suci. Ingat ketika Musa memohon pada Tuhan untuk, Tuhan tolong kalau bisa perlihatkan wajahmu. Oh, Tuhan Allah mengatakan, oh nggak bisa. Kalau kamu melihat wajah saya, kamu mati pasti. Itu kata Tuhan pada Musa. Nanti kamu bisa lihatlah, lihat belakang saya, belakangnya saya, kata Tuhan. Lalu Tuhan di lekuk gunung itu ada, dia memperlihatkan belakangnya, bagian belakang Tuhan. Ya, ya saudara-saudara, kita nggak bisa memandang Tuhan, terlalu suci. Memandang matahari dengan mata telanjang aja kita tidak bisa, tidak kuat. Karena cahaya matahari terlalu bersinar terang benderang. Sehingga kita perlu kacamata hitam sebagai peredam kalau kita mau memandang matahari. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu sangat mencintai kita. Sehingga isi hati Allah itu terungkap melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita baca tadi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ya. Nah, firman yang menjadi manusia. Dengan begitu kita bisa bergaul dengan Allah sedekat-dekatnya. Dan semuanya itu melalui kehadiran Yesus Kristus. Yang kita kenal bahwa kalau kita lihat Yesus berarti kita ngelihat Tuhan. Itulah sebabnya di dalam iman bagi kita, Yesus Kristus itu adalah segala-galanya. Dialah Allah yang terbuka segala-galanya bagi kita. Dialah tangan Allah yang terulur merangkul kita. Dialah kata-kata Allah yang terdengar jelas kepada kita. Dialah merupakan janji dan jaminan Allah kepada kita bahwa kita kelak boleh tinggal di surganya yang mulia. Puji syukur pada Tuhan Yesus yang bersedia menjadi sama dengan kita untuk mewakili kita di hadapan Allah. Dan Dia melebihi kita karena keilahiannya sehingga mampu menopang kita secara penuh dan utuh. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mencintai kita seperti itu? Mungkin kita akan berkata bahwa Tuhan itu mencintai kita karena kebaikan kita, karena kesalehan kita, karena kita rajin melayani, karena kita berbuat ini dan itu yang baik, karena kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan mungkin bla 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 yang lainnya. Pokoknya kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Oh saudara-saudara, tidak. Tuhan mencintai kita bukan karena itu. Ya, bukan karena semuanya yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi justru karena kita ini orang yang berdosa. Dia mencintai kita justru ketika kita masih berdosa. Ingat bagaimana Tuhan datang kepada perempuan yang berdosa. Dia datang pada Sakeus yang berdosa.
bukan pada orang-orang Farisi yang suci, bukan. Ya itulah Tuhan kita. Dia mencintai kita justru karena kita ini berdosa. Dia mau supaya kita tidak ada terus dalam dosa. Kita menerima keselamatan dari Tuhan. Ini adalah sebuah ilustrasi, yaitu gini. Ya, ini cerita dulu tahun 80-an. Itu pada tiap tahun, pada tahun 80-an itu di California ribuan mobil dicuri. Ya. Tiap hari itu. Ya. Tiap tahun 80-an. 1980-an. Tapi pada tahun 1981 ada satu mobil yang membuat semua koran lokal di California itu menurunkan berita utama tentang kasus pencurian ini. Ya. Jadi ada satu mobil dicuri. Beritanya itu wah, tapi itu sangat berita utama. Biasanya berita biasa-biasa aja. Lalu kemudian polisi mengerahkan semua daya, menggunakan semua cara agar bisa menghubungi pencuri mobil itu. Mengapa pencurian mobil yang sudah biasa terjadi setiap hari itu pada tahun 80-an itu menjadi sangat istimewa? Kenapa polisi kok menggunakan semua cara, semua daya menghubungi si pencuri itu? Ya. Pemilik mobil yang hilang itu mengatakan pada polisi bahwa di bangku depan mobilnya ada sebuah kotak roti. Ada isinya roti yang enak yang telah dibubuhi racun. Pemilik mobil itu merencanakan untuk memakai roti beracun itu sebagai umpan tikus. Jadi, polisi berusaha keras untuk menemukan pencurinya, bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Karena takut bila pencuri memakan roti beracun itu pasti akan nanti mati yang terjadi. Nah, itu ilustrasi. Tapi maksudnya apa? Meskipun manusia berdosa dan patut mendapat hukuman Tuhan, tetapi Tuhan Allah terus mencari kita bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan kita. Untuk itu Tuhan Allah telah merelakan putra tunggalnya sendiri yang mati menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, jika sedemikian besarnya kasih Allah dalam Yesus Kristus kepada kita, apa yang harus saudara dan saya balas? Jawabannya cuma satu: percaya dan melakukan hukum kasih. Jawabannya cuma itu. Ya, maka dalam Yohanes 3:16 kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17-nya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi apa yang harus saudara dan saya balas? Tidak hanya adalah percaya, beriman, percaya pada Yesus, dan belajar untuk saling mengasihi sebagai sesama manusia. Di dalam Kristus, dengan iman kita, kita memperoleh keselamatan yang menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Itu luar biasa. Jadi yang pertama apa? Campur tangan Tuhan pada kita, yaitu Tuhan itu sungguh-sungguh hebat. Karena Dia apa? Dia mau memberikan keselamatan itu kepada kita, walaupun kita ini orang berdosa. Hanya syaratnya apa? Yang kita balas, percaya dan saling mengasihi. Nah, yang kedua, saudara-saudara, tentu bukan hanya itu memang. Ya, itu yang utama tadi, keselamatan. Tapi ada juga campur tangan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, di mana Tuhan juga menyatakan berkat-berkat jasmaninya kepada kita. Saudara-saudara, tahun 2021 kita masih menjalani 362 hari lagi. Sebuah perjalanan yang panjang. Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu realita apa yang akan terjadi di tahun 2021. Mengingat pengalaman tahun 2020, kita nggak berdaya dengan begitu banyak orang meninggal akibat COVID-19 yang menimpa manusia seluruh dunia ini. Kita merasa takut karena di tahun lampau kita kurang berhasil. Mungkin kita kesepian karena kita nggak bisa bergaul, keluar rumah banyak-banyak, di mana tidak seorang pun mengerti itu. Mungkin juga kita tahun 2020 jatuh dalam dosa akibat COVID, di mana kita nggak bekerja, kemudian kita mencuri dan segala macam bisa terjadi, atau korupsi bisa. Kita mungkin bergumul dalam berbagai masalah
yang lain yang tidak menyenangkan yang terjadi pada kita tahun 2020. Tapi kita lihat bahwa ternyata kita bisa mengakhiri tahun 2020. Ya. Saudara-saudara, pandemi COVID ini dan aneka masalah lain pasti masih akan ada di tahun 2021. Entah itu masalahnya kecil atau besar, entah itu masalah pribadi atau keluarga, entah itu masalah pekerjaan, ekonomi rumah tangga, entah itu masalah kedukaan, entah itu kesusahan. Semua masalah bisa terjadi pada kita dan keluarga kita di tahun 2021. Pertanyaannya adalah, apakah Allah masih turut campur tangan, masih peduli kepada kita? Itu harapan kita. Saya ingin menegaskan bahwa apapun keadaan kita, baik atau buruk, rancangan Tuhan kepada kita seperti digambarkan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, yaitu rancangan Shalom, itu akan terjadi pada kita. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Tidak pernah ada kejahatan pada Tuhan. Kristus itu baik. Dia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia, ya, diejek, diolok-olok, bahkan disalib. Itu sebabnya pernyataan Yeremia pasal 29 bahwa dia bukan merancangan kecelakaan pada manusia, tapi merancangan damai sejahtera atau shalom, itu dinyatakan dengan sangat jelas ketika Tuhan Yesus mau lahir, di mana ya para malaikat, bala tentara surga menyanyikan nyanyian pujian yang sangat indah, yaitu apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Mengapa demikian? Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman yang adalah Yesus itu menjadi manusia. Oleh sebab itu dia dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, engkau mesti menamai dia Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Ya. Ini menunjukkan kehadiran Allah dalam bentuk yang nyata, yaitu kepeduliannya kepada manusia yang berdosa, yang serba terbatas dan lemah, yang tidak berdaya ini. Maka kita melihat bahwa gambaran umat Tuhan, orang percaya itu seperti domba yang lemah, yang tidak berdaya, gampang dimangsa binatang lain. Umat yang tidak pernah digambarkan seperti serigala atau harimau atau binatang yang hebat. Bukan. Umat Tuhan itu digambarkan seperti domba yang serba lemah. Ya. Tapi yang lemah itu ternyata dikasih oleh Tuhan sesuatu yang indah, yaitu apa? Dia disertai. Dia betul-betul dikawal oleh Tuhan. Ya. Dia betul-betul dikasih rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, entah keadaan kita baik atau buruk, tapi rancangannya pasti rancangan damai sejahtera. Dan itu tidak pernah gagal diberikan Tuhan kepada manusia. Itu campur tangan Tuhan. Saya mau menggambarkan sebuah ilustrasi gini. Ya, ada ini cerita fiktif, ada seekor ulat kecil, ulat hijau sebut saja, yang biasa bertengger pada daun-daunan. Ia punya banyak kaki dan bulu-bulu pendek di sekujur tubuhnya. Pada suatu akhir pekan di musim panas, ya, karena pohon yang hijau itu mengering, ia berjalan-jalan menyusuri jalan. Lalu sampailah dia di jalan raya, sebuah jalan raya, ya. Tiba-tiba dia merasa lapar. Tapi dia melihat di seberang jalan itu suatu padang rumput yang mengundang selera dia, yang hijau, yang indah. Lalu kemudian dia membelokkan dirinya menuju ke arah seberang jalan itu. Baru saja dia menapakkan kaki di jalan itu, ya, dengan kaki-kakinya yang kecil itu di aspal, datanglah seseorang manusia lah kita sebut. Kaki manusia itu begitu dekat dengan binatang itu dan hampir menginjaknya. Ya. Orang ini kemudian mengerutkan sedikit tubuhnya dan dia melihat ulat itu, dia membungkuk dan berkata, "Hei, ulat, apa yang hendak kamu lakukan? Apa kamu sudah gila?"
kamu tidak akan bisa berjalan lebih jauh dari 1 meter. Karena kalau kamu jalan 1 meter, itulah akhir hidupmu. Dengarlah, lihat, tidakkah kamu tahu betapa banyaknya mobil yang melewati jalan ini? Hampir 10 mobil tiap menit. Tetapi ulat itu tidak tahu tentang suara-suara yang bising ini. Kata orang itu, dengar, jangan bodoh, lupakan segalanya. Terimalah bahwa kamu dilahirkan di sisi jalan sebelah sini dan bukan di seberang sana. Ya, menurut hukum umum, orang tadi pasti benar. Kesempatan untuk berhasil menyeberangi jalan itu dengan aman sangat kecil bagi ulat yang kecil tadi. Jadi nasihatnya adalah tinggallah di tempat saja dan berusahalah sebaik-baiknya, jangan ambil kesempatan. Kamu sangat kecil, ya. Gerakmu lambat, ya. Itu kata orang itu. Tetapi ulat itu hanya melihat ke seberang jalan itu dan ke kehijauan padang rumput yang lezat. Ia sangat lapar. 10 mobil tiap menit. Itu berarti lebih dari 1000 dalam beberapa jam. Ya. Tidak banyak kesempatan. Kata orang itu, kamu tidak akan berhasil. Jalan aspal lebarnya 6 meter bagi seekor ulat kecil. Percuma. Kamu makhluk kecil yang tidak berdaya, tidak ada pelindung, tidak punya kaki yang cepat, tidak punya gigi yang tajam. Kata orang itu. Tapi ulat itu hanya melihat warna hijau dan mulai menyeberang jalan. Tidak tergesa-gesa, tidak takut, tidak pakai taktik. 5 truk lewat, beberapa mobil lewat, 1 truk besar lewat. Dia terus berjalan dan akhirnya sampai di seberang. Tuhan berkata, rahmatku cukup buatmu. Kepada ulat itu. Saudara-saudara, kita juga mesti melihat itu, hidup ini. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita jangan lihat ke belakang, lihat ke depan, lihat padang rumput yang hijau. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan kita, nasib kita juga sama dengan ulat itu. Merupakan hal yang mustahil, bisa menjalani tahun 2021 sendiri, tidak mungkin. Tadi Pak Mas Ari mengatakan dari pengkhotbah, kita itu hidup karunia demi karunia tiap hari, makan, minum, segala macam, ya, untuk urusan hidup ini. Kita tidak punya jurus apapun yang memadai untuk menyelamatkan diri sendiri, apalagi di tengah masa pandemi ini. Itu di luar kekuasaan kita. Satu-satunya yang dapat diandalkan dan diharapkan hanya satu saja, yaitu Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tetapi apakah Allah itu tertarik pada kita? Apakah Allah itu bersedia menolong kita? Dan bagaimana caranya menolong kita? Ada setumpuk pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Ya, kalau kita bayangkan, kalau benar-benar Allah menjawab kita, mungkin dengan menganggukkan kepala saja, tanda dia bersedia menolong kita, maka mungkin alam semesta bergoncang hebat. Bumi bisa bergerak-gerak. Sorak gegap gempita. Di sorga juga luar biasa. Kalau Allah menganggukkan kepala saja loh. Itu kenapa? Allah itu maha kuasa. Ya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi, syaratnya cuma satu kalau kita mau tahu campur tangan Tuhan pada kita, yaitu apa? Percaya dan kita belajar untuk saling mengasihi. Anugerah Tuhan cukup buat kita tiap-tiap hari. Sang Firman telah menjadi manusia, diam di dalam bersama kita dan dalam diri kita. Itu tandanya dia menyertai kita. Itu adalah merupakan karunia Allah atas kehidupan manusia yang sangat memprihatinkan dan berdosa ini. Tapi hati Allah tergerak, empatinya sangat mendalam, kepedulian Allah tingkatnya tinggi, dan hati Tuhan seperti itu harusnya kita balas. Dengan apa? Dengan saling mengasihi. Percaya penuh pada Tuhan. Percaya. Lihat tahun 2021, padang rumput yang hijau. Nanti Tuhan akan memasukkan kita ke sana. Kalau Tuhan begitu peduli pada kita untuk mewujudkan shalom, maka kita pun juga sama. Kita percaya, saling mengasihi, mari kita wujudkan shalom di tengah-tengah kehidupan kita sesama kita manusia
di tahun 2021. Dengan demikian, campur tangan Allah dalam hidup kita di tahun 2021 bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk banyak orang yang lain, untuk bangsa kita, untuk seluruh dunia. Tuhan memberkati. Amin.